Halo semuanya, perkenalkan saya Repa dengan MPN 2422011060 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Baik, di sini saya akan menggambar dan menjelaskan fungsi dari sel-sel yang mengalami perubahan adaptasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membuat gambar, kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada kertas, kedua ada penghapus, ketiga ada spidol, keempat ada pensil, kelima ada pulpen, dan yang terakhir ada pensil warna. Baik, di sini saya akan menjelaskan sel-sel yang mengalami perubahan adaptasi. Yang pertama itu ada sel normal, terus yang kedua ada sel atrofi, terus yang ketiga ada hiperplasia, yang keempat ada displasia, yang kelima ada hipertrofi, yang keenam ada metaplasia, dan yang terakhir ada neoplasia. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sel normal, adalah sel tumbuh yang sehat dan mengikat siklus pertumbuhan, pembelahan, dan kematian. Selanjutnya yang kedua ada atrofi, adalah sel yang mengalami penyusutan atau penipisan jaringan otot atau otak. Atrofi terjadi karena penurunan beban kerja sel, contohnya pengurangan massa dan tonus otot setelah berbaring lama. Yang kedua ada malnutrisi, yang ketiga ada penurunan stimulus hormonal dan saraf. Yang ketiga ada hiperplasia. Sel ini mengalami meningkatnya jumlah sel sehingga merubah ukuran dan organ. Contohnya pembesaran pada epithelium sel meme pada anak remaja putri maupun pada ibu hamil. Selanjutnya ada displasia. Ya, sel ini merupakan sel yang diferensiasikan abnormal. Nah, sel-sel yang sedang membelah akan menghasilkan sel-sel dengan ukuran, bentuk, dan penampilan yang abnormal. Selanjutnya ada hipertrofi. Sel ini merupakan keadaan bertambahnya ukuran sel atau organ yang berakibat membesarnya massa jaringan tanpa penambahan jumlah sel. Hipertrofi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada hipertrofi fisiologi, yang kedua ada hiperkompenstorik, yang ketiga ada hiperpatologik. Selanjutnya ada metaplasia, itu sel yang mengalami pergantian tipe sel yang satu ke sel yang lain. Nah, terdapat 2 macam metaplasia. Yang pertama ada metaplasia fisiologik, ya artinya memberikan respon normal terhadap perubahan keadaan dan umumnya bersifat versibel atau sementara. Sedangkan metaplasia patologik merupakan perubahan akibat respon terhadap toksin dari luar atau stres dan umumnya bersifat inversible atau menetap. Yang terakhir ada neoplasia, adalah
Sel yang merupakan pembentukan atau massa sel yang abnormal. Proses ini terjadi ketika tubuh yang berproses pertumbuhannya tidak terkontrol, biasanya karena perubahan pada gen yang mengatur pembelahan sel. Neoplasia bersifat jinak tetapi tidak kanker. Berikut ini penjelasannya. Jika ada kata yang salah